Halo pemirsa, kembali berjumpa dalam program mingguan VOA Global Report yang saya bawakan dari New York City. Saya Randy Wujaksana. Pemirsa, sejumlah kotak suara di Amerika diduga dibakar secara sengaja. Ini terjadi jelang Pilpres AS yang akan berlangsung Selasa 5 November depan. Berita ini kami rangkum dalam segmen Global Highlight berikut ini. Hizbullah tunjuk pemimpin baru Naim Qasim pada Selasa 29 Oktober. Israel merespon dengan ancaman kepemimpinannya hanya akan berlangsung sementara. Israel sebelumnya membunuh pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah di Lebanon. Pihak berwenang lakukan investigasi terkait insiden terbakarnya kotak suara di negara bagian Washington dan Oregon jelang Pilpres AS Selasa 5 November mendatang. Kepolisian sebut alat peledak menyebabkan terbakarnya kotak suara tersebut yang turut sebabkan terbakarnya kertas suara Pilpres AS 2024. Setidaknya 5 orang dinyatakan hilang pada 29 Oktober setelah hujan deras sebabkan banjir besar di Tenggara Spanyol. Spanyol nyatakan situasi berbahaya dan minta warga untuk berada di rumah. Israel loloskan aturan yang resmi melarang Badan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA untuk beroperasi di wilayahnya. DPR Israel sebut beberapa orang dalam UNRWA diketahui terlibat dalam peristiwa 7 Oktober dan masuk ke dalam anggota Hamas. Lebih dari 300 pecinta labu di Belgia ikut lomba mendayung labu raksasa. Lomba ini diselenggarakan setiap tahun menyambut puncak musim panen labu. Lomba ini dimulai sejak 2008 oleh petani lokal yang mencari cara untuk memanfaatkan labu besar mereka yang beratnya capai 400 kg lebih. Itu tadi Global Highlight pemirsa, kita masuk ke berita yang pertama. Beberapa hari lagi jelang Pilpres Amerika Serikat pemirsa. Dan nantinya ini juga akan mempengaruhi arah kebijakan termasuk kebijakan luar negeri Amerika ke depannya. Lantas apa proyeksi perbedaan sikap antara Kamala Harris dan Donald Trump? Valdia Putri punya laporannya. Pada Januari 2025, Donald Trump atau Kamala Harris akan menjadi presiden Amerika berikutnya. Suara utama dalam menentukan agenda geostrategis AS dan panglima tertinggi yang akan memimpin militer paling kuat di dunia. I don't have wars. I had no wars other than ISIS, which I defeated, but that was a war that was started. We had no wars. I could stop wars with a telephone call. Trump tidak pernah menjelaskan bagaimana dia akan mengakhiri peperangan. Saat Joe Biden menjabat, Rusia menginvasi Ukraina dan kelompok militan Hamas dan Hizbullah menyerang Israel yang menyebabkan aksi balasan berdarah sekitar setahun oleh pasukan Israel. Tidak ada perang besar yang dimulai di bawah Trump dan ia tidak melibatkan AS dalam konflik bersenjata baru. Para pendukung Trump menyebutnya perdamaian lewat kekuatan. Partai Demokrat berpendapat hal ini merupakan suatu kebetulan dan bahwa pada akhir masa jabatan Trump, pasukan AS masih bertempur di Afghanistan, Suriah, Irak, dan Yaman. Ada pula ketidakpastian Trump. Para sejarawan kepresidenan menyebutnya madman theory atau teori orang gila. The idea that by pretending or at least seeming to be willing to be a madman in foreign policy to retaliate viciously was a way of strength was important, and unpredictability in that sense could be a virtue. Para kritikus mengatakan bahwa langkah Trump yang tidak dapat diprediksi ditambah dengan kepentingan pribadinya berbahaya di dunia yang memiliki senjata nuklir. Ketidakpastian juga dapat mempersulit manajemen konflik. So much of de-escalation and diplomacy depends actually on choreography, and choreography needs to be predictable. So if you know what your adversary is going to do for the next step, you can take it right up to the edge without going over. Di bidang diplomatik, Harris dianggap lebih tradisional seperti Joe Biden. Dia percaya pada multilateralisme dan membangun aliansi untuk mempertahankan kepemimpinan global AS. As Vice President, I have confronted threats to our security, negotiated with foreign leaders, strengthened our alliances, and engaged with our brave troops overseas. As Commander-in-Chief, I will ensure
America always has the strongest, most lethal fighting force in the world. Namun Harris seperti Trump mungkin akan lebih selektif dalam menentukan konflik mana yang memerlukan respon militer Amerika. AS bukan lagi satu-satunya negara adikuasa di dunia. Both Trump and Harris, are not ignorant of the fact that power is redistributing in the international system, that other countries also have a say, that Russia and China, have their own views on how the international order should work. Perbedaannya, menurut pakar, Harris percaya pada kekuatan AS dalam menggalang dan akan lebih cenderung mengajak negara-negara untuk mengatasi permasalahan bersama-sama. Kemungkinan Harris akan melanjutkan dorongan Biden untuk persatuan transatlantik guna mendukung Ukraina. Mengenai Gaza, ia menekankan pentingnya penegakan hukum kemanusiaan. Donald Trump is saying to Prime Minister Netanyahu, do what you got to do in the Middle East. Kamala Harris is saying, you have the right to defend yourself and you need to take into account the humanitarian crisis among the Palestinians. Do either of them lead to a different outcome? Is anyone listening to the United States at the end of the day? Saat warga Amerika bersiap menghadapi pemilu, itu adalah pertanyaan yang sulit dijawab, siapapun yang menang pada bulan November. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Pemirsa, usai jeda kita akan disapa oleh Aryatna Budianto yang punya beberapa berita masih seputar pemilu. Ana, ada berita apa dari Washington DC? Silakan. Ya, Randy dan pemirsa, di segmen kedua nanti saya akan kembali mengantarkan serba-serbi pemilu di Amerika yang akan berlangsung beberapa hari lagi hanya di VOA Global Report. Kembali di VOA Global Report dari Washington DC, saya Aryatna Budianto. Pemilu AS tinggal beberapa hari lagi, pemirsa. Situasi kian memanas selagi masing-masing kubu semakin intens dan gencar berupaya untuk menggait calon pemilih. Wapres Kamala Harris dan Partai Demokrat menggelar pidato di Washington DC yang dihadiri puluhan ribu orang. Nah, sementara Donald Trump dan Partai Republik juga menggelar kampanye serupa di kota New York. Keduanya juga masih berkampanye di negara-negara bagian battleground atau yang diperebutkan. Nah, salah satu kelompok yang diperebutkan adalah Gen Z, warga usia kisaran 18 hingga 28 tahun. Menurut riset Tufts University, sekitar 41 juta dewasa generasi Z bisa memilih tahun ini. Dan hampir separuhnya adalah people of color atau warga non-kulit putih. Berbagai kegiatan dilakukan mulai dari edukasi hingga promosi untuk meningkatkan peran mereka dalam politik, apalagi tingkat partisipasi pemilu warga AS relatif lebih rendah daripada negara lainnya, misalnya Indonesia. Nah, selengkapnya dalam laporan berikut. Thank you, our first mock voter. Yay! Kelompok mahasiswa di Montgomery College di Rockville, Maryland, baru-baru ini mendirikan simulasi TPS dengan surat suara tiruan bagi para pemilih muda. Ini adalah upaya untuk membuat mereka siap dalam pemilihan Presiden AS 5 November. Today's event was all about voter education and letting people see the polls, see what they were going to experience at the polls. Peserta seperti Akian Damang merespons positif. I just want to see how it feels like voting for the first time. Because this is my first time voting for the actual presidential election. I want to see what is the procedure. Apa yang jadi perhatian para pemilih muda ini? Financial issues with the debt of the country. I don't really understand much of it, but if I look at it, it looks like a big number. I don't understand why it's that high. So I would say climate change is important, reproductive rights. I think for many people, America's role in the world is a very important issue, particularly for young voters. Pemilih Gen Z mencakup 41 juta suara, sekitar 17% dari total pemilih tahun ini. Dalam Pilpres AS 2024 antara Donald Trump dari Partai Republik dan Kamala Harris dari Partai Demokrat, sebagian besar mahasiswa yang kami wawancarai tidak mau mengungkapkan siapa yang akan mereka pilih. Tetapi acara ini digelar di negara bagian Maryland, kantong suara Partai Demokrat, yang diperkirakan akan memilih Harris.
Jadi kami bertanya kepada Ketua Georgia Young Republicans tentang isu-isu yang menarik perhatian pemuda dari Partai Republik. Bagi banyak orang, katanya, adalah isu ekonomi. Between housing, between inflation with grocery prices and gas prices ever increasing, it's unaffordable to live and have a family right now. Bagaimana seharusnya tim sukses menjangkau pemilih muda? You're not going to reach a Gen Z voter by doing a phone bank and phone calling them because they probably have a spam blocker on their phone, or they're just not going to answer a number they don't know. Because we're the social media generation. Everything that we looked at is on social media. We did our news from social media. Hal itu disetujui influencer media sosial Demokrat Harry Sisson. And I'd say primarily, maybe the main news app for young people is probably TikTok. That's my main platform, and whatever reason that may be, I think it's mostly because it's digestible. A lot of these news segments that you see on TikTok are 30 to 60 seconds. Menurut survei terkini dari Pew Research Center, hampir 1 dari 4 warga dewasa termuda Amerika rutin mengikuti berita lewat TikTok. Demikian laporan tim VOA. Yang juga bertambah jumlahnya adalah warga negara Amerika naturalisasi. Menurut LSM National Partnership for New Americans, sekitar 3,5 juta dewasa yang menjadi warga negara AS sejak 2020 berhak ikut pemilu kali ini. Kelompok yang semakin berkembang ini punya potensi menentukan kemenangan dalam pemilu. Sylvina Gages menjadi warga negara baru Amerika Serikat dalam sebuah upacara naturalisasi di halaman Mount Vernon, kediaman Presiden pertama AS George Washington di Virginia. Porque vivo cá já há bastantes anos e acho que devia, ser cidadã para que esteja mais. Sylvina sendiri berasal dari Portugal, tapi telah menetap di AS 2 dekade lebih. November ini, ia memilih untuk pertama kali. Pela rádio, ou pela televisão, que ouço os debates e isso, e gosto de apanhar o que aqueles dizem. Banyak pemilih pemula seperti Sylvina tinggal di negara bagian penentu dalam Pilpres. Menurut pantauan Rock the Naturalized Vote Project, di negara bagian Georgia ada sekitar 600 ribuan warga negara Amerika Serikat yang dinaturalisasi, sementara di negara bagian Michigan ada sekitar 400 ribuan warga negara Amerika baru yang dinaturalisasi. Keduanya merupakan negara bagian kunci yang akan bisa menentukan hasil dari Pilpres tahun ini. Sementara ada sekitar 465 ribu warga Amerika hasil naturalisasi yang tinggal di Arizona. In a state like Arizona, people who naturalized in the last about 8 to 9 years, that's considered somewhat recent naturalization, comprise about 2% of the potential electorate. In Arizona, as you will recall, in 2020 was an exceptionally close state. Menurut National Partnership for New Americans, ada penambahan 3,5 juta pemilih AS dari jalur naturalisasi dibandingkan pemilu 2020. Warga baru AS ini cenderung lebih aktif secara politik menyikapi isu imigrasi. That's when the newly naturalized begin to step up and become overwhelmingly engaged because they have a bit of a personal interest in it. Dama Bahati berasal dari Republik Demokratik Kongo. I arrived in the US. It was on September 6, 2001. And I still remember the time. It was at 3 p.m. in Chicago. Ia menjadi warga negara pada 2017 dan pertama kali memilih pada 2020. When I finished my interview for citizenship, the staff at the USCIS told me, actually, now you can vote. I said, really? And I signed up right away. Karena kewarganegaraan Amerika Serikat diperoleh dengan perjuangan dan proses yang panjang, maka analis mencermati imigran yang dinaturalisasi menjadi warga negara AS cenderung lebih aktif berpartisipasi politik dibandingkan warga kelahiran AS. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.
Diperkirakan 10% pemilih di AS adalah warga naturalisasi. Nah pemirsa, kita istirahat lagi, tapi ada liputan menarik tentang pernak-pernik pemilu dan serunya ikutan memantau Fat Bear Week. Apa ini? Nah jangan lewatkan segmen berikutnya di VOA Global Report. Welcome back to New York City, pemirsa. Masih seputar pemilu Presiden Amerika Serikat pada 5 November mendatang. Nah, suasana di Amerika Serikat saat ini semakin panas. Di California, ada pedagang yang menjual merchandise terkait dengan Pilpres yang tak hanya untuk cuan, tapi juga untuk bantu turunkan tensi antara warga Amerika Serikat yang semakin tegang. Kita simak beritanya berikut. Sandra Roby adalah seorang pendukung Partai Demokrat di bagian selatan negara bagian California. Setelah melihat sebuah kios menjual atribut capres Partai Republik Donald Trump di tepi jalan, ia tergerak membuka stand sendiri, menjual atribut kandidat pilihannya, Kamala Harris. Up until relatively recently, we did not promote our political beliefs out loud. It was something you just kept close to your heart and you lived respectfully amongst each other. But when Trump entered the stage, it all changed. It became kind of like World Federation Wrestling or a sports team, and we could no longer be invisible. Orange County, tempat Sandra tinggal, adalah wilayah yang solid mendukung Partai Republik di sebuah negara bagian yang kuat mendukung Partai Demokrat. Keberadaan kedua kios berdampingan mengundang respons negatif sebagian pemilih. We don't want that. Orange County is supposed to be Republican, you know, and side by side is, you know, and maybe another corner, you know, separate. In a separate corner, but not together. Tapi sebagian pemilih lain justru merespons positif. I think it's really smart. You know, I think if people just get down and, you know, talk to each other, that they can find a whole lot more in common. Pemilih lain mengatakan inilah cerminan perbedaan pendapat dan pilihan dalam sebuah demokrasi. This is the freedom that I speak out my mind and I tell what I believe in. I follow the, the democracy regulations in this country. In the meantime, the other party can do as well. Steve Lawrence adalah pendukung Partai Republik yang membuka stand untuk menjual atribut Trump. Tadinya ia menolak berjualan dekat Sandra, tapi akhirnya setuju untuk berjualan di lokasi berdekatan. Just because I'm Republican and she's Democrat, there's no reason that we can't coexist here in the same location. We have different feelings, different opinions about things. Certainly people wear their emotions on their sleeves, but we don't need to have hate that comes into the political views of both parties. We can coexist without having to be so meanful about it. Sandra dan Steve mengaku keduanya menjadi teman kian dekat dalam beberapa bulan terakhir. Sebuah papan yang dipasang meminta pembeli tak saling menyerang satu sama lain untuk ikut menurunkan tensi politik. Menurut perusahaan e-commerce Omnisend, penjualan atribut-atribut pemilu mendatangkan pemasukan ratusan juta dolar bagi para retail di luar atribut resmi yang dijual oleh tim kampanye masing-masing calon presiden. Menurut perusahaan ini, dalam sebuah survei baru-baru ini, sekitar 58% dari konsumen Amerika Serikat membeli atribut pemilu. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, ratusan ribu beruang hidup liar di Amerika Serikat. Ada jenis beruang coklat, ada grizzly bear, ada beruang hitam hingga beruang kutub. Ada juga yang di cagar alam dan ada pula yang dekat dengan pemukiman warga. Nah, setiap tahunnya ada kontes yang menyorot kebiasaan beruang untuk menggemukkan badan sebelum hibernasi musim dingin. Apakah terinspirasi untuk melakukan hal yang serupa? Voting began a week ago with Setiap Oktober, Taman Nasional dan Cagar Alam Katmai di negara bagian Alaska menggelar Fat Bear Week. Kontes memilih beruang paling gendut di antara sekitar 2.200 beruang coklat Alaska yang menghuni Taman Nasional tersebut. So, Fat Bear Week, in case you've been hibernating, is a March Madness style bracket competition where you get to vote for your favorite fattest bear. And it's a celebration of success because fat means success for the bears in Katmai.
Pada 2023, kantor berita The Associated Press menyebut kontes ini sebagai kontes popularitas yang paling diminati di Amerika Serikat melibatkan negara bagian Alaska. They started an online contest to basically promote the fatness of the bears and to celebrate the bears getting ready for winter and celebrating their ability to survive a harsh Alaska winter in hibernation. Menjelang hibernasi musim dingin, beruang menggemukkan diri agar bisa bertahan tidur pulas beberapa bulan. Beruang jantan biasanya memulai hibernasi pada Desember, sementara beruang betina akhir November. Untuk menggemukkan diri, beruang coklat di Taman Nasional Katmai bisa menyantap 30 ikan salmon setiap harinya. Tahun ini beruang betina bernama Grazer kembali memenangkan Fat Bear Week. Yang menarik bagi penyelenggara, Grazer mengalahkan Chunk, beruang jantan yang membunuh anak Grazer. Selain mendukung pelestarian beruang, kontes Fat Bear Week yang dimulai pada 2014 ini juga menganjurkan interaksi aman antara manusia dengan satwa liar dengan menyaksikan rekaman kamera saja. Penggunaan kamera untuk memantau satwa liar menjadi kegiatan populer yang sempat meningkat tajam saat pandemi COVID. Salah satu laman favorit di Facebook untuk Alaska adalah Muldoon Area Trail, Photos and Videos, yang ikut dikelola Donna Gale Shaw. I capture anything that's out here, anything and everything that's out here. Lynx, wolves, foxes, coyotes, bears, black and brown. Donna tinggal di Anchorage, kota berpenduduk sekitar 290.000 orang. Di kota yang sama ada sekitar 350 beruang hitam dan 65 beruang coklat. I did put a camera on it, and every year bears come and mark that tree, including cubs. Laman ini juga dipantau oleh warga Anchorage sendiri yang harus hidup berdampingan dengan berbagai satwa liar. Warga banyak kota di Amerika Serikat memang harus hidup berdampingan dengan beruang. Di daerah Washington DC misalnya juga kadang terlihat adanya beruang, meskipun jenis beruang yang ada di Washington DC adalah beruang hitam. Beruang ini dibandingkan beruang coklat ataupun beruang grizzly, ukurannya relatif lebih kecil dan relatif tidak terlalu agresif. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Demikian episode Global Report kali ini yang terkait dengan jelang Pilpres Amerika Serikat. Pemirsa, sehat selalu. Saya Randy Coksana pamit undur diri. Kita jumpa lagi pekan depan. Sampai jumpa.